Aduh, lupa lagi. Ternyata hari ini jadwal terakhir pengumpulan RPP. Pernahkah Bapak Ibu memiliki pengalaman yang sama seperti Ibu Susi? Lalu, bagaimana caranya agar guru dapat memiliki regulasi diri yang baik, khususnya dalam perencanaan pembelajaran? Mari kita simak kisah Ibu Susi dan Pak Budi berikut ini. Bu Susi kenapa? Kok kusut banget, Bu? Ini loh Pak, saya lupa kalau hari ini adalah tenggat waktu pengumpulan RPP. Dan ini sudah sering terjadi berkali-kali. Saya sering ketinggalan tugas-tugas yang lain. Saya merasa kesulitan mengatur waktu, Pak. Kendalanya apa, Bu? Bapak kan tahu tugas guru. Kita harus menyusun program semester, harus mengatur jadwal pelajaran, dan masih ditambah dengan meningkatkan kompetensi diri. Saya merasa kewalahan mengatur waktu, Pak. Menurut Bapak, bagaimana ya caranya supaya kita lebih mudah mengelola jadwal kita? Kalau saya menggunakan Google Calendar untuk meregulasi diri, Bu. Wah, pantesan Bapak sangat terstruktur dalam mengatur jadwal dan selalu tepat waktu. Iya, jadi Google Calendar ini memiliki fitur-fitur yang dapat membantu saya, Bu, dalam penjadwalan kegiatan, menotifikasi, dan juga berbagi jadwal. Di sini, saya juga dapat melihat jadwal saya dengan jelas. Jadi saya tidak lupa tuh, agenda pribadi maupun agenda sekolah. Bagaimana cara memanfaatkannya, Pak? Kita dapat dengan mudah menandai tanggal pelaksanaan acara sesuai dengan yang sudah kita susun dalam semester. Begitu, Bu. Terus, durasi pelaksanaan dan tugas kita juga bisa tambahkan. Kita juga bisa mencantumkan link Google Meet kalau misalkan Ibu ingin melakukan pertemuan secara virtual. Dan menariknya, Bu, Google Calendar ini dapat memberikan notifikasi untuk guru dan murid. Ini mengantisipasi biar tidak lupa. Apakah kita bisa menambahkan lampiran dokumen atau deskripsi informasi yang lebih detail seperti cara mengaksesnya atau cara mengerjakan tugasnya, Pak? Bisa dong. Jadi begini, Bu. Melalui fitur tambahkan tamu, kita dapat berbagi jadwal kepada murid atau kepada orang lain. Sehingga kegiatan ini secara otomatis juga akan tercatat di Google Calendar mereka masing-masing. Mereka juga akan mendapatkan notifikasi terkait pelaksanaan acara, tugas, atau kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Wah, ini sangat membantu, Pak. Coba seandainya saya bisa memaksimalkan Google Calendar sejak dulu. Pasti saya tidak pernah terlambat tenggat tugas-tugas saya, Pak. Nah, sekarang kan sudah tahu. Semoga tidak lupa lagi ya, Bu. Siap, Pak. Apakah Pak Budi juga punya solusi untuk memanajemen kelas supaya lebih terstruktur? Jadi di kelas saya, Pak, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan alasan tidak membaca pengumuman di grup WhatsApp. Mereka selalu minta materi secara berulang. Padahal saya sudah mengirim materi itu di grup WhatsApp. Alasan mereka sih karena mereka tidak melihat pengumuman di WhatsApp, tertumpuk oleh chat yang lain, lama tidak mengunduh, atau mereka tidak bisa mengunduh karena penyimpanannya penuh, Pak. Oh, kalau saya menggunakan Google Classroom, Bu. Google Classroom memiliki fitur yang membantu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terstruktur. Terus selain itu, kita juga bisa memberikan materi, tugas, dan bahkan sampai ke penilaian. Selain itu, kita bisa saling berinteraksi dengan murid, membuat kolaborasi komunikasi. Bolehkah saya didemonstrasikan cara penggunaannya, Pak? Tentu saja. Yang pertama, ini ada fitur forum. Fitur forum ini adalah membantu mengelola komunikasi antara murid dengan guru. Sebelum belajar di kelas, saya mengajak murid untuk berdiskusi menggunakan fitur forum.
yaitu berkaitan dengan topik yang akan kita pelajari nanti, misalkan apa yang ingin ditanyakan atau ingin diketahui, sehingga hal-hal tersebut sudah siap sebelum kita melakukan kegiatan kelas. Jadi, kita dapat data pengetahuan awal murid terkait topik yang diajarkan, lalu kita dapat memperkaya diskusi dalam pembelajaran di kelas secara langsung. Benar, Bu. Nah, setelah itu, pada fitur tugas, kita dapat menambahkan materi, tugas, kuis, hingga memberikan penilaian kepada murid, Bu. Nah, pada bagian ini, kita dapat memberikan deskripsi tugas atau materi, melampirkan dokumen, dan juga melampirkan rubrik penilaian, Bu. Berarti kita bisa menggunakan Google Drive, Google Docs, Google Form, Google Slide, Google Sheets, Google Drawing, YouTube, dan juga link yang lain ya, Pak? Ya, betul, Bu. Terus yang ini fitur anggota. Ibu dapat menambahkan guru dan murid untuk berkolaborasi, Bu. Selanjutnya pada fitur nilai, Ibu dapat melihat hasil pekerjaan murid, sekaligus Ibu dapat memberikan umpan balik. Wah, memfasilitasi terjadinya kolaborasi dan diskusi. Guru juga dapat memberikan penilaian secara langsung pada hasil pekerjaan murid. Saya sudah tidak sabar untuk mencoba fitur-fitur tadi, Pak Budi. Selamat mencoba ya, Bu. Saya yakin kalau Ibu menggunakan ini, pasti tidak akan lupa dan semuanya akan lebih terstruktur. Bapak Ibu, kisah Pak Budi dan Bu Susi adalah contoh penggunaan teknologi sebagai alat bantu guru dalam mengatur diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan Google Calendar dan Google Classroom tidak sebatas memindahkan jadwal atau materi dalam bentuk digital, tapi membantu pembelajaran lebih terstruktur serta berpihak kepada murid. Penggunaan teknologi adaptif dapat menjadi alat bantu dalam perjalanan regulasi diri dan peningkatan kualitas pengajaran. Jadi mulailah sekarang dalam memanfaatkan teknologi adaptif dalam mempersiapkan kelas, sehingga pembelajaran semakin bermakna dan berpihak kepada murid.